Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Wirabakti dengan NIM 2204160002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Burhanuddin Damanik, Eskom Mkom. Nah, di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian etika dan etika komputer, dan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh daripada pelanggaran etika komputer. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian etika dan etika komputer. Etika sendiri secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos yang mempunyai arti sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang baik. Etika berkembang mengenai kebiasaan-kebiasaan manusia yang didasarkan pada kesepakatan, menggambarkan tingkah laku seseorang dalam kehidupan dan kesesuaian ruang dan waktu yang berbeda pada umumnya. Etika atau ethos erat kaitannya dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan mempunyai bentuk jamak mores yang mempunyai arti sebuah adat kebiasaan atau tata cara dalam kehidupan manusia dengan melakukan segala perbuatan yang baik dan menghindari segala tindakan-tindakan yang buruk. Pengertian etika secara terminologi sendiri merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana cara hidup dan berperilaku yang benar, sehingga bisa disebut juga bahwa etika adalah studi kefilsafatan tentang moralitas. Konsep dasar yang diselidiki dalam ajaran etika adalah perihal baik atau good dan buruk atau bad, benar atau right dan salah atau wrong. Etika memberikan jawaban mengenai penilaian jenis tindakan baik atau buruk, benar atau salah menurut aturan moral tertentu. Nah, pengertian yang kedua yaitu pengertian daripada etika komputer. Etika komputer itu sendiri merupakan seperangkat asas ataupun nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika yang berasal dari bahasa Yunani ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat, dan komputer merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Lalu, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh daripada pelanggaran etika komputer. Yang pertama yaitu ada kejahatan komputer. Pesatnya perkembangan teknologi komputer membawa dampak positif bagi pekerjaan manusia sekarang ini. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif terutama bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini memunculkan suatu anggapan tentang kejahatan di dunia komputer yang sering disebut dengan computer crime. Lalu yang kedua ada e-commerce. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada perekonomian dan perdagangan negara. Melalui internet transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien, namun perdagangan melalui internet ini memunculkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani hal tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Baru yang ketiga ada pelanggaran haki atau hak atas kelayakan intelektual. Kemudahan-kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Lalu yang keempat ada netiquette. Nah, melalui internet ini sendiri, interaksi manusia dapat dilakukan dari berbagai belahan dunia tanpa harus saling bertatap muka. Salah satu contohnya seperti video call. Namun, tingginya penggunaan internet melahirkan aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette ini sendiri merupakan etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang berdiri pada operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab profesi. Nah, seiring perkembangan teknologi, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Maka dari itu, mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional menemukan diri mereka dalam hubungan profesionalnya dengan orang lain, mencakup kerja dengan pekerjaan, klien dengan profesional, dan profesional dengan profesional yang lain, serta masyarakat dengan profesional.
Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai dua pertanyaan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.